Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kasus identitas nasional, yakni deretan warisan budaya yang pernah diklaim Malaysia mulai dari reog hingga rendang. Identitas nasional berasal dari dua kata, identity dan nasional. Identitas nasional berarti manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kaelan 2002. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Deretan warisan budaya yang pernah diklaim Malaysia dari reog hingga rendang. Yang pertama, reog. Baru-baru ini Malaysia mengklaim reog sebagai kesenian budayanya. Bahkan Malaysia akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya UNESCO atas nama Malaysia. Kabar klaim atas reog Ponorogo sudah ada sejak 2007. Padahal dari namanya sudah jelas bahwa reog adalah milik Indonesia. Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur, berdekatan dengan Madiun dan Trenggalek. Mengetahui hal itu, Menko PMK Muhadjir Effendi meminta pemerintah Ponorogo segera mengusulkan reog Ponorogo ke UNESCO. Yang dua, lagu Rasa Sayange. Lagu Rasa Sayange diciptakan oleh Paulus Pea dari Maluku yang tercatat pada tahun 1958 di Lokananta, Solo. Lagu tersebut pernah diklaim Malaysia dalam bentuk iklan pariwisata negeri jiran tersebut dan menampilkan salah satunya lagu Rasa Sayange. Hal itu membuat masyarakat Indonesia geram. Namun ketegangan tersebut kemudian diredam oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim. Ia mengakui secara resmi bahwa lagu tersebut adalah milik Indonesia. Yang ketiga, batik. Malaysia lagi-lagi mengklaim batik telah menjadi bagian dari kebudayaannya sejak lama. Yang mengetahui hal itu, pemerintah Indonesia mengirimkan nota keberatan untuk pemerintah Malaysia. Kemudian Indonesia dengan segera mendaftarkan batik ke UNESCO pada 2 Oktober 2008. Setahun setelahnya, pada 2 Oktober 2008, UNESCO mengakui secara resmi batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Yang keempat, keris. Senjata tradisional Jawa yang telah digunakan sejak zaman Majapahit menjadi ciri khas keris. Malaysia sempat mengklaim bahwa keris adalah warisan nenek moyang mereka. Akan tetapi pada 25 November 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai lambang budaya warisan milik Indonesia. Hal itu mengingat catatan sejarah panjang keris yang turut mewarnai Indonesia. Yang kelima, songket. Badan PBB untuk Urusan Budaya, UNESCO, mengakui songket sebagai warisan budaya tak benda asal Malaysia pada 15 Desember 2021 lalu. Melalui keterangannya, UNESCO menyebut songket adalah kain yang ditenun menggunakan tangan oleh perempuan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Sementara itu, anggota DPR Komisi 10 Abdul Fikri Farik menilai sama halnya pantun, songket bisa menjadi budaya Malaysia lantaran adanya kedekatan lokasi geografis dua negara, yakni Malaysia dan Indonesia. Namun tetap saja masyarakat Indonesia masih geram dengan klaim atas songket sebagai warisan budaya Indonesia. Yang keenam, ada angklung. Angklung dikenal sebagai alat musik khas Sunda, salah satu suku di Jawa Barat. Namun Malaysia mengklaim alat musik dari bambu ini milik mereka. Setelah melalui perdebatan antara Indonesia dengan Malaysia, angklung terdaftar sebagai budaya lisan dan non-bendawi Indonesia di UNESCO pada November 2010. Yang ketujuh, rendang. Rendang adalah makanan khas Padang, Sumatera Barat. Melansir dari berbagai sumber, rendang menjadi salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang diklaim Malaysia. Klaim atas makanan yang disebut sebagai masakan terenak di dunia versi CNN itu lantaran banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di Malaysia dan memasak rendang. Banyaknya warisan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia bukan tanpa sebab. Salah satunya yaitu masyarakat Indonesia dari berbagai suku yang tinggal di Malaysia cukup banyak.
Mereka menurunkan warisan budaya tersebut ke anak cucunya. Karena itu, tak sedikit masyarakat setempat yang kemudian mengakui warisan budaya yang diterimanya dari nenek moyang adalah milik negaranya sebagai tempatnya tumbuh dan besar. Sepatutnya kita sebagai bangsa yang besar bisa lebih memberi perhatian akan kebudayaan kita yang perlahan sudah mulai luntur karena perubahan zaman. Jangan menjadi orang yang hanya marah-marah ketika kebudayaan kita diklaim oleh bangsa lain, tapi jadikan ini sebagai motivasi untuk lebih melestarikan dan menghidupkan budaya-budaya yang sudah hilang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.